semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Lorenta dari jurusan Manajemen. Perkenalkan, saya Melisa dari program studi Manajemen. Kami dari Universitas Mercu Buana semester 1. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Islah Huben selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan keempat materi dari pembelajaran. Semoga teman-teman menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Nah, pengembangan diri adalah suatu proses yang dilakukan untuk membentuk bakat, sikap, dan perilaku seseorang. Tujuan pengembangan diri yaitu yang pertama, untuk mengekspresikan potensi diri, mengupdate kemampuan, keahlian, dan pengetahuan seseorang. Nah, selanjutnya, meningkatkan produktivitas dalam bekerja ataupun di dalam dunia perkuliahan. Lalu, bagaimana caranya untuk membentuk diri kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja? Bagaimana juga cara menggali pengembangan potensi diri secara profesional, yaitu dengan cara mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu dapat berupa kita mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, sehingga kita memiliki penilaian atas apa yang menjadi keterampilan dan kinerja kita. Lalu, selanjutnya yaitu mengetahui dan membuang kebiasaan buruk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pikir positif dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi bukan hanya sekedar bagaimana pesan tersampaikan, tetapi juga kesan yang didapat oleh komunikan. Untuk dapat mendapatkan kesan yang baik terhadap lawan bicara, kita harus tampil dengan aura yang positif ketika berbicara dengan orang lain maupun dengan khalayak yang banyak. Terus, bagaimana caranya agar kita mendapatkan aura positif dalam berkomunikasi? Yuk, sini mari belajar. Yang pertama, melatih diri untuk berpikir positif. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan dapat dirasakan juga loh oleh orang lain. Jika kita dalam berkomunikasi cenderung berpikir negatif terlebih dahulu, maka orang lain akan merasakan aura negatif dalam diri kita, sehingga itu akan menghambat komunikasi, yang dimana dia akan merasa tidak nyaman untuk melanjutkan pembicaraan dengan kita. Sebaliknya, jika kita memulai komunikasi dengan berpikir positif, maka orang lain akan suka dengan pembicaraan kita, yang dimana hal ini dapat berdampak baik untuk kita, seperti dapat menjalin lebih banyak relasi, banyak mendapatkan informasi yang berguna untuk karir dan masa depan kita, serta kita dapat selalu beradaptasi di lingkungan yang baik. Yang kedua, kurangi kata mengeluh, buruk sangka, dan perbanyak kata positif. Selama jalannya berkomunikasi, jangan memulai pembicaraan dengan hal-hal yang negatif, tapi perbanyaklah kata positif setiap apa yang kita ucapkan, sehingga membuat lawan bicara lebih terbuka serta suka dalam berkomunikasi dengan kita. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Seorang pemimpin yang teratur dan disiplin waktu cenderung lebih efektif dalam mengelola waktu mereka dan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Nah, ini dapat memberikan contoh yang baik kepada staf mereka dan membantu menciptakan budaya kerja yang terorganisir dan efisien. Nah, selain itu, seorang pemimpin yang berdisiplin waktu dapat memberikan pandangan yang jelas tentang target dan deadline yang harus dicapai, sehingga staf mereka dapat lebih fokus dan terarah dalam pengerjaan mereka. Dalam mengatur waktu dan tugas dengan baik, seorang pemimpin juga dapat membantu staf mereka dan merasa lebih terlibat dalam pekerjaan dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
materi selanjutnya, saya akan membahas materi tentang kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan. Dan salah satu bentuknya adalah kearifan lokal yang dapat memperkokoh karakter bangsa. Tujuan dari kearifan lokal adalah untuk menciptakan keharmonisan antar warga setempat sehingga dapat mencegah terjadinya konflik-konflik sosial dan memperkokoh bangsa Indonesia. Banyak sekali nilai-nilai luhur dari kearifan lokal di Indonesia yang masih dipertahankan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dengan tujuan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Salah satunya adalah nilai kegotong royongan, mengutamakan kebersamaan dan toleransi, saling menghormati serta cinta pada tanah air. Contoh kearifan lokal yang bisa kita lihat di Sumatera Utara. Tradisi lompat batu yang berasal dari Nias. Sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Selain ditampilkan sebagai acara adat, tradisi lompat batu ini juga bisa menjadi pertunjukan yang menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang ke sana. Contoh lainnya adalah Grebek Syawal yang berasal dari Yogyakarta. Grebek Syawal dilangsungkan setiap 1 Syawal yang mana merupakan bentuk wujud syukur Sultan atas hadirnya Hari Raya Idul Fitri. Perayaannya berlangsung dengan mengarak gunungan kakung dan gunungan putri yang tersusun dari sayuran dan hasil panen lainnya. Nantinya warga mengambil gunungan yang dipercayai sebagai pembawa berkah dan kesejahteraan bagi yang memperolehnya. Gunungan itu memiliki makna dan simbol, yaitu sebagai simbol sedekah Sultan kepada rakyatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Itulah keempat materi yang sudah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih.